Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sangat bersyukur kembali di pagi hari ini, di hari Minggu, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, kita mau melihat firman Tuhan mengenai sebuah disiplin rohani. Dan ini berhubungan dengan disiplin di dalam firman, dan judulnya tentang menanam akar di tepi aliran air. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kita diajak untuk belajar firman Tuhan, ketika dalam gereja ada ibadah, persekutuan, Bible study, program-program gereja di mana kita mengatakan bahwa hal yang paling utama di dalamnya adalah belajar firman Tuhan. Ketika kita mendengar ajakan ini dan dorongan untuk ikut serta, bahkan dalam seminar belajar Alkitab, apa yang timbul dalam hati kita? Pertanyaan ini mungkin untuk lebih detailnya, apakah kita merasa bahwa belajar firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting atau tidak? Dan untuk membuat dia lebih lagi kena kepada diri kita, pertanyaannya mungkin adalah, apakah kita merasa belajar firman Tuhan itu ada manfaatnya untuk hidup kita? Nah, saya bukan hanya berbicara tentang hidup kita secara rohani, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi lebih kudus, supaya kita menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi bahkan, apakah kita berpikir belajar firman Tuhan itu juga berpengaruh terhadap kehidupan jasmani kita? Apakah itu bermanfaat untuk kehidupan jasmani kita? Kadang-kadang kita berpikir bahwa firman Tuhan itu hanya untuk hal-hal rohani saja. Firman Tuhan itu hanya untuk kita bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Kalau kita bisa membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, bahkan mengerti seluruh Alkitab, itu hanya untuk kehidupan rohani saja. Tapi sebaliknya sebenarnya, firman Tuhan pagi hari ini akan memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita paham betul akan firman Tuhan, apalagi kalau kita menaati firman Tuhan, maka ini juga bermanfaat untuk kehidupan jasmani kita. Oleh karena itu tadi kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama, kata pertama yang diucapkan di sana adalah berbahagialah. Apa artinya berbahagia? Berbahagia pada dasarnya artinya berbahagia, bersukacita. Seorang yang boleh merasakan sukacita di dalam dirinya. Dan sebelum kita melihat ayat-ayat ini, saya mau membawa kita ke ayat ketiga ketika firman Tuhan bilang di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan di dalam Mazmur 1 ini ada sebuah fakta yang diungkapkan oleh Tuhan, bahwa nantinya ketika kita melihat ayat 1 dan 2, dan kalau kita melakukannya, firman Tuhan bilang orang tersebut adalah orang yang berbahagia, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan akan menjadi sesuatu yang kita rindukan. Orang di dalam dunia ini selalu berbicara tentang keberhasilan. Aku mau berhasil dalam segala aspek dalam hidupku.
Baik itu sebagai orang Kristen, aku mau berhasil sebagai orang Kristen. Dalam keluarga, aku mau berhasil sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai ayah bagi anak-anakku. Aku mau berhasil. Aku mau anak-anakku berhasil. Kalau mereka bertumbuh dan mereka pergi mencuri, mereka pergi merampok, mereka pergi melakukan dosa, aku gagal. Anak-anakku gagal. Aku mau mereka berhasil supaya mereka bertumbuh menjadi orang Kristen yang benar. Aku juga mau mereka berhasil. Kalau mereka pulang sekolah membawa hasil sekolah mereka nilainya merah semua, aku sedih. Tapi kalau mereka datang dengan nilai-nilai yang bagus, berarti mereka berhasil. Aku mau mereka berhasil. Dalam kehidupan mereka sampai nanti mereka menikah, aku mau mereka berhasil. Menjadi seorang suami nanti yang baik, menjadi seorang istri yang baik. Adalah suatu hal yang menyedihkan ketika kita melihat anak-anak kita sudah menikah, lalu yang kita dengar hanya setiap hari mereka bertengkar. Si istri mengadu, suamiku adalah orang yang tidak baik. Hobinya mabuk-mabukan, hobinya hambur-hamburkan uang, judi online. Kebutuhan kami di rumah tidak ada dipenuhi. Si suami juga datang bilang, istriku kasar sekali, asal ngomong denganku tidak ada hormat-hormatnya. Anak tidak diurus. Sibuk saja dengan sosial media, nonton TikTok dari pagi sampai malam. Kita orang tua pun merasa anak kita sudah gagal dalam menjadi suami, dalam menjadi istri, menjadi orang tua bagi cucu-cucu kita. Kita mau mereka berhasil. Dalam pekerjaan mereka, kita mau mereka berhasil. Kita tidak mau mempunyai anak yang ketika dia bekerja, dia akan pindah dari tempat kerja yang satu ke tempat yang lain. Masalahnya apa? Hanya karena dia tidak bisa bekerja. Dia tidak mampu bekerja. Di luar sana, dia seperti orang yang tidak ada gunanya. Gagal dan tidak berhasil. Sehingga hidup kita itu tidak ada bahagianya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini kasih tahu sama kita bahwa kita bisa bahagia. Dan kebahagiaan ini bukan sesuatu yang kita buat-buat. Bukan sesuatu yang kita cari tahu, tetapi bahagia ini atau kebahagiaan ini adalah sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Kebahagiaan ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, dan Dia berikan bahkan sampai ke kehidupan fisik kita, di mana Dia berkati pekerjaan tangan kita sehingga kita menjadi berhasil. Nah, ini berbeda dengan Injil kemakmuran. Kalau Injil kemakmuran mengatakan bahwa kamu pasti berhasil terlepas dari apa kamu atau apa yang kamu lakukan. Tuhan menerima kamu apa adanya. Jadi kalau kamu berdosa, kalau kamu pun apa, tak apa, Tuhan pasti tetap berkati kamu karena kamu anaknya. Itu Injil kemakmuran. Menekankan kepada keberhasilannya saja. Tapi Mazmur pasal 1 menunjukkan kepada kita, kita bisa bahagia, kita bisa berhasil, tapi ada syaratnya. Tuhan mau membahagiakan kita. Tuhan mau memberkati pekerjaan tangan kita, tapi ada syaratnya. Syarat ini berbicara tentang di mana kita menanam akar kita. Di mana kita menaruh diri kita. Apakah kita akan menanam diri kita di dalam dunia dengan segala keduniawian, atau kita mau menanam diri kita di dalam Tuhan? Jadi kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan kita mulai dengan ini. Sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu mencabut sebuah akar yang lama. Ada dua syarat untuk Tuhan berikan kepada kita kebahagiaan dan bahkan
memberkati pekerjaan tangan kita sehingga berhasil. Hal yang pertama ini bersifat negatif. Artinya kita harus melepaskan diri dari sesuatu. Atau dengan cara lain kita mau bilang, kita harus membuang kotoran-kotoran di dalam hidup kita. Dikatakan di ayat yang pertama tadi, berbahagialah, ya kan? Orang yang apa? Pertama, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang yang berbahagia adalah orang pertama, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kotoran pertama yang harus dibuang adalah nasihat orang fasik. Karena kata berjalan di sini ini bukan kita pergi jalan-jalan atau ketika kita sedang jalan kaki. Kata berjalan artinya orang yang hidup. Kemana dia arahkan langkah kakinya? Apa yang dia lakukan saat dia melangkahkan kakinya? Apa yang dia lakukan saat dia hidup? Di mana dia berpedoman? Firman Tuhan bilang, orang yang berbahagia adalah orang yang pedoman hidupnya bukanlah nasihat orang fasik. Apa ini nasihat orang fasik? Nah, kalau kita menggambarkan ketiga hal ini, kita gambarkan dia sebagai tiga anak tangga yang berjalan dari atas ke bawah. Karena tiga hal ini di ayat 1 ini membicarakan kepada kita hal yang masih oke sampai hal yang sangat buruk. Saya kayaknya nggak mau bilang masih oke, tetapi dari hal yang buruk menjadi sangat buruk. Semakin jauh, semakin dalam jatuhnya. Dan itu dimulai dengan ini. Orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik adalah ideologinya, pola pikirnya. Pola pikir orang fasik. Dan apa orang fasik? Orang fasik itu tertuju kepada, pertama, orang yang tidak percaya Tuhan. Kedua, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi orang fasik di sini bukan hanya berbicara tentang orang non-Kristen yang tidak percaya Tuhan, tapi juga orang yang mengaku percaya tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Kita harus menjauhkan diri dari cara pandang hidup mereka. Bagaimana mereka memandang hidup? Bagaimana mereka memandang suami, istri, dan anak-anak? Bagaimana mereka memandang gereja, hamba Tuhan, jemaat? Bagaimana mereka memandangnya? Oh, mereka punya pandangan. Makanya ada yang namanya psikologi, ya kan? Mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi anak. Parenting, psikologi yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah kita hidup dengan melihat, mengarahkan diri kita, menjalani hidup kita dengan psikologi? Tips dan triks yang dibuat oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Oh, kadang-kadang lebih parah lagi, saya melihat orang Kristen pasang status tentang bagaimana menjadi seseorang, mungkin menjadi suami atau menjadi istri. Lalu yang dia posting adalah kata-kata ustadz. Orang Kristen. Dia mengarahkan pandangannya untuk menjadi suami dan istri bukan kepada firman Tuhan, tapi apa kata ustadz.
Firman Tuhan bilang sama kita di sini, kalau kamu mau berbahagia, kamu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut nasihat mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya saya heran sekarang dengan begitu banyak dipampangkan kepada kita di internet, di YouTube, orang-orang Kristen pergi berdialog dengan ustaz. Orang Kristen mau bertanya kepada seperti Ustadz Felix Xiao yang jelas-jelas begitu banyak menghina tentang Tuhan, menghina Alkitab. Tapi ada orang Kristen pergi dan bertanya sama dia tentang hidup. Apakah kita suka melihat hal-hal seperti ini dan kemudian kita bilang, oh iya ya, jangan-jangan dia benar. Itu sudah masuk ke dalam kejatuhan yang pertama. Kalau kita mau berbahagia, kita harus hilangkan atau jauhkan diri kita dari hal-hal ini. Tadi saya katakan bahwa orang fasik di sini bukan hanya orang non-Kristen, tetapi juga orang Kristen yang tidak ibadah. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita hobi nongkrong dengan orang-orang Kristen yang tidak ibadah, tetapi merasa dirinya paling benar. Pernahkah kita melihat dan mendengar orang seperti ini? Membicarakan tentang gereja, membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan sambil mabuk. Sambil merokok. Sambil nongkrong di tempat-tempat yang tidak benar. Sambil main skater. Hari Minggu tidak ibadah. Tapi bicara, oh gereja harusnya seperti ini. Hamba Tuhan pendeta harusnya seperti ini. Oh majelis. Majelis itu sebenarnya tidak cocok dia jadi majelis. Tapi dia tidak ibadah. Lalu kita yang datang ibadah kita terpengaruh. Kita bilang, oh iya ya. Kenapa kita percaya dengan orang fasik? Kita harus tinggalkan pergaulan seperti ini kalau kita mau bahagia. Kalau anak-anak kita mau bahagia, mereka harus tinggalkan tongkrongan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat anak-anak kita nongkrong kayak di warung di bawah sana, di mana semua anak-anak SMA di situ duduk dan merokok, anak SMP bahkan santai mereka merokok di sana dan main games. Lalu kita lihat anak kita ada di situ, apa yang kita lakukan? Kita harus larang mereka ke situ. Di mana tempat tongkrongan anak kita? Siapa teman mereka? Siapa sahabat mereka? Apakah mereka begitu dekat dan bersahabat dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Bahaya besar. Karena ada anak Kristen SMP, SMA, karena dia berteman dekat dengan yang Muslim, apa yang dia lakukan? Tiba-tiba suatu hari dia bilang, ternyata orang Muslim lebih baik dari orang Kristen. Kepalanya sudah mulai dicuci perlahan dengan ideologi, dengan gaya hidup mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa mereka nanti gagal di hadapan Tuhan. Kita harus tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus jauhkan diri kita dari ideologi, cara pandang, pemikiran orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak ibadah di hadapan Tuhan. Kedua, tangga yang kedua. Karena kalau kita sudah termakan ideologi mereka, biasanya kita akan lanjut ke bawah. Yaitu yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Awalnya hanya dengar-dengar, awalnya hanya perhatikan, akhirnya mau ikut. Karena kalau dia bilang dia sudah berdiri, artinya dia mau diajak. Mau diajak. Dan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Awalnya dia hanya dengar, dia hanya lihat. Sekarang dia mau jadikan itu juga gaya hidupnya. Dan sangat menarik ketika dikatakan berdiri di jalan
orang berdosa. Kenapa dibilang orang berdosa? Karena ini sudah dilakukan. Makanya disebut sebagai berdosa. Kalau tadi hanya sebuah nasihat, sekarang aku mau ikuti. Aku mau ikuti. Aku mau juga gaya hidup mereka. Yang kelihatannya baik, yang kelihatannya bagus. Itulah kenapa kita harus membuang kotoran-kotoran seperti bahkan sosial media dan games online, Roblox dan kawan-kawan terhadap anak-anak kita. Sudah dengar aturan anak 16 tahun ke bawah tidak boleh punya akun sosial media? Dulu hanya di Australia, sekarang sudah di Indonesia. Apa respon kita sebagai orang tua? Kita happy dan kita mau ikuti? Atau kita akan bantu anak kita punya akun sosial media dengan umur kita? Atau kita kasih pakai mereka akunnya kita? Atau kita mau manfaatkan kesempatan ini untuk ambil HP dari tangan mereka? Sungguh, anak 16 tahun ke bawah. Kenapa kita biarkan mereka dirusak oleh sosial media? Facebook, TikTok. Yang hari-hari mereka scroll tanpa arah, tanpa batas. Mereka bilang ada hal bermanfaat di sana. Ada. Kita tidak pungkiri itu. Tapi banyak juga yang sampah. Dan kebanyakan kita lebih memilih melihat sampah daripada yang baiknya. Mana ada anak-anak kita mau pergi buka TikTok yang mereka pelajari adalah seperti orang yang sedang menghitung matematika. Rumus matematika. Ada anak-anak kita yang buka TikTok cari akun-akun yang membahas rumus matematika. Ilmu pengetahuan alam, geografi dunia. Saya ikuti di Facebook ada itu orang yang suka membahas tentang geografi dunia. Kenapa daerah ini disebut ini dan apa yang terjadi dengan daerah itu? Sejarahnya seperti apa? Negara ini apa sejarahnya? Apa yang terjadi di sana? Ada akun seperti itu. Ada anak-anak kita yang suka menonton yang seperti itu. Kebanyakan yang mereka tonton apa? Games. Anak-anak kita buka TikTok, buka YouTube, yang mereka tonton adalah games. Sudah mereka main games, setelah mereka bosan main games, mereka nonton YouTube tentang games. Itulah kenapa begitu banyak sekarang di sosial media wawancara kepada anak sekolah, mereka sudah tidak tahu apa itu pelajaran sekolah. Kemarin saya melihat ada wawancara kepada anak SMA, ditanya sama dia, apa kepanjangan DPR? Dia bingung, apa itu DPR? Tapi nanti kalau jadi mahasiswa dia ikut demo. Ya kan? Ikut demo. Wah, DPR salah. Tapi ditanya, apa kepanjangan DPR? Dia pun bingung, apa itu DPR? Apa MPR? Dia bingung, apa itu MPR? Ditanya sama dia, 5 kali 8 berapa? Ayo, siapa di sini ketika dia 5 kali 8 langsung tahu jawabannya? Dia bingung. Dia hitung, 5 kali 8 berapa? Anak SMA. Kita SD kelas berapa? Kelas 3, kelas 4 sudah disuruh kali-kali 1 sampai 9 wajib. Nggak tahu sampai di sekolah dihajar. Anak zaman sekarang 5 kali 8 bingung berapa. Tapi kalau disuruh mereka joget TikTok, mereka jago. Dan dimulai dari siapa? Kadang-kadang kita bilang, kenapa anakku begini? Kenapa mereka begitu? Ini salah siapa? Salah kita orang tua. Karena siapa yang belikan mereka HP? Siapa yang kasih mereka data? Siapa yang kasih mereka wifi di rumah? Kita. Bukan salah siapa-siapa. Kita harus buang ini semua. Jangan biarkan mereka dirusak oleh ini. Kalau kita mau mereka bahagia. Kalau kita mau mereka berhasil. Kita harus peka.
Jangan bilang bahwa aku nggak tahu inilah teknologi, aku nggak ngerti lah. Kita orang tua, kita punya tanggung jawab. Kita harus mengerti dan kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak membiarkan mereka duduk berjalan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini, berjalan di jalan orang berdosa, maka mereka akan menjadi pencemooh. Hal yang ketiga dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya pencemooh? Pencemooh artinya pengejek, penghina. Dan ini bukan hanya berbicara tentang kembali orang non-Kristen. Orang non-Kristen sudah jelas, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menghina Tuhan Yesus. Tapi ini berbicara bahkan tentang anak-anak Kristen, orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hari-hari yang dia lakukan adalah menghina Tuhan. Menghina Tuhan dengan gaya hidupnya, menghina Tuhan dengan kata-katanya. Tuhan sudah tidak ada lagi artinya. Gereja sudah tidak ada lagi artinya. Hamba Tuhan, mereka semua tidak ada artinya. Kerjaan mereka hanya menghina saja, mengejek saja. Kadang-kadang saya pikir apakah anak-anak kita sudah sampai ke titik ini. Sungguh, hati dan pikiran saya selalu berdoa khususnya untuk anak-anak kita yang sudah dewasa. Terlebih mereka yang sungguh tidak lagi berniat untuk datang ibadah, datang persekutuan, datang belajar Alkitab. Belum tentu di rumah juga berdoa dan membaca Alkitab. Kalau kita melihat dalam diri anak-anak kita seperti ini, maka kita juga sudah harus mulai sungguh-sungguh berdoa untuk mereka. Berlutut setiap hari untuk mereka. Karena jangan-jangan mereka sudah sampai ke titik ini, para pencemooh. Mereka sudah punya 1000 alasan untuk tidak datang ibadah. Sampai mereka tidak merasa mereka perlu untuk memuji Tuhan di gereja. Untuk mendengarkan suara Tuhan. Apakah mereka sudah sampai ke titik ini? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau mereka sudah sampai ke titik ini, maka kita juga harus bertindak. Kita sudah harus berusaha bagaimana caranya supaya kita membuang hal-hal ini dari hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari pertemanan-pertemanan yang hanya membawa mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu tahu, kadang-kadang tentang orang Kristen yang sudah sampai ke titik ini, kadang-kadang kenapa bisa terjadi? Ya karena itu tadi. Karena adanya dorongan, karena adanya ajakan dari hal-hal seperti ini. Dari orang fasik, dari orang berdosa dan kumpulan pencemooh. Ada seorang anak muda Kristen masuk kerja hari Sabtu malam, pulang Minggu pagi sekitar jam 8, tapi tidak datang ibadah. Alasan apa? Capek. Selesai ibadah, saya pergi ke arah dapur 12. Di perjalanan saya lihat anak muda tadi yang katanya capek, sedang naik motor bersama dengan teman-temannya pergi entah kemana. Ibadah, Pak, capek. Semalam kerja baru pulang pagi. Ajakan teman, ayo. Lihat bagaimana pengaruh teman yang tidak percaya kepada Tuhan, yang fasik, yang tidak ibadah kepada Tuhan, begitu besar. Begitu besar. Sampai ajakan untuk ibadah, no, capek.
Tapi ajakan untuk pergi dengan teman-teman, ayo. Betapa kita telah lebih peduli apa kata teman-teman daripada apa kata Sang Juru Selamat kita. Lalu kalau kita nanti kemudian melihat dan bertanya kenapa begini dan begitu, jangan tanya kenapa. Kenapa tidak ada kebahagiaan di dalam Tuhan? Kenapa begitu banyak masalah dan masalah-masalah ini tidak ada habis-habisnya dan tidak ada jalan keluarnya? Jangan tanya kenapa. Kebahagiaan dari Tuhan tidak ada kalau kita tidak buang semua ini. Tapi yang kita harus lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh seorang yang muda namanya Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 dikatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan apa saja yang dia kerjakan berhasil. Kenapa Yusuf begitu diberkati oleh Tuhan? Dan apa saja yang dia kerjakan boleh berhasil. Karena Yusuf membuang dari dalam dirinya, menjauhkan dirinya dari segala bentuk dosa. Ketika dia kerja di rumah Potifar, istri Potifar menggoda dia. Menggoda dia untuk berbuat zina. Dan kalau kita baca, godaan ini tidak hanya terjadi sekali. Pertama kali langsung Yusuf menolak. Dan dia kasih tahu kepada istri Potifar alasannya kenapa. Karena dia tidak mau mengkhianati kesetiaannya, kepercayaan tuannya. Dan dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Tapi apakah hanya sekali itu? Oh tidak. Istri Potifar tiap hari menggoda dia. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Firman Tuhan bilang, Yusuf pertama, dia tidak mau tidur dengan istri Potifar. Kedua, dia tidak mau dekat-dekat dengan istri Potifar. Dia jaga jarak. Nah, dia tidak bisa 100% meninggalkan rumah itu karena dia kerja di rumah itu. Tapi rumah Potifar itu besar karena dia adalah seorang pegawai istana raja. Maka apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia selalu memperhatikan gerak-gerik istri Potifar. Dan dia memastikan dirinya selalu jauh-jauh. Tak mau dekat-dekat dengan istri Potifar. Ketika suatu hari istri Potifar berhasil menjebak dia dengan tidak ada orang di rumah. Istri Potifar pegang bajunya, maksa dia untuk tidur dengannya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari. Dia lari. Sikap seperti ini yang harus kita miliki. Jauh-jauhkan diri kita dari dosa. Jauh-jauhkan dari diri kita dari tongkrongan, dari kumpulan yang di sana ada dosa. Ada orang Kristen bilang, Pak, saya tidak mabuk. Saya bilang bagus. Tapi saya minum sesekali. Saya bilang, kenapa? Apa maksudnya? Kamu gak mabuk tapi minum sesekali? Dia bilang, iya Pak. Karena kalau di STM, saya ini wakil ketua STM. Selesai kami STM, orang-orang itu, bapak-bapak itu maunya mabuk, maunya minum tua, maunya minum bir. Saya sebagai wakil ketua kadang-kadang harus duduk di situ. Dan kalau saya duduk di situ untuk menghargai mereka, saya harus minum dengan mereka. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau dekat dengan Tuhan, kalau kamu mau setia sama Tuhan, keluar dari STM itu. Atau jangan mau jadi wakil ketua. Kenapa kamu harus jadi wakil ketua? Yang membuat kamu berdosa. Atau setidaknya kamu jadi anggota biasa saja yang boleh siap ibadah pulang. Ya kan? Kenapa kamu harus mau? Firman Tuhan kasih tahu kita jangan mabuk. Jangan minum anggur yang memabukkan. Jangan minum alkohol, jangan minum tua, jangan minum bir. Kalau teman-temanmu hobinya ini, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Kalau teman-temanmu hobinya hari Minggu jalan-jalan, tidak ibadah, tinggalkan teman-temanmu ini.
Kamu datang ibadah. Lari seperti Yusuf. Kalau mau diberkati. Kalau mau ditolong oleh Tuhan. Kalau kita mau anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mereka harus lari seperti Yusuf. Menjauhkan diri dari dosa. Dan bukan hanya menjauhkan diri dari dosa, dikatakan di ayat kedua. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia benci dosa, dia alihkan kesukaannya kepada firman Tuhan. Taurat Tuhan di sini berbicara tentang seluruh hal di dalam Alkitab. Semua hal dalam Alkitab. Dia cinta Alkitab. Dia mau baca, dia mau mengerti, dia mau hafal, dia mau lakukan. Itu artinya. Karena di sini dikatakan dia renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu tahu apa artinya merenungkan? Bahasa aslinya kalau diterjemahkan sebenarnya merenungkan di sini adalah menggumam. Nah, ini tertuju karena pada masa tersebut tidak ada Alkitab seperti Alkitab kita yang sudah di print, yang sudah di copy, atau bahkan sekarang ada di HP. Bapak Ibu tahu bagaimana orang pada zaman dulu belajar Alkitab? Atau setidaknya bisa mendengar Alkitab dibacakan? Adalah ketika mereka datang ke bait suci. Ketika mereka datang di bait suci atau kemudian nanti menjadi rumah-rumah ibadah, sinagoge, disitulah nanti para imam membaca Alkitab. Nah, Alkitab pada masa tersebut tidak seperti Alkitab kita, seperti saya katakan. Ditulis dalam gulungan. Yang punya gulungan ini hanya bait suci. Gak bisa kita buat gulungan ini untuk diri kita sendiri. Karena harganya mahal dan membutuhkan proses yang panjang. Karena gulungan ini terbuat dari kulit binatang. Sangat susah dibuat. Jadi hanya ada di bait suci. Jadi imam akan ambil ini, contohnya Mazmur pasal 1. Ayat 2 dia akan baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu umat, orang Kristen, apa yang mereka lakukan? Mereka dengar. Setelah mereka dengar, mereka ikuti. Jadi imam bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, mereka ikuti. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Lalu, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu mereka coba hafal. Karena kan mereka gak bisa bawa pulang Alkitabnya. Supaya mereka tahu firman Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka hafal. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan supaya mereka tidak lupa, mereka keluar nanti dari bait suci, terus mereka sebutkan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai nanti mereka melakukan aktivitas mereka. Mereka bekerja, mereka berdagang, mereka bertani. Sambil mereka lakukan itu tetap mereka sebut-sebutkan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, bahkan keluar dari mulut mereka. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang. Terus mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka ingat. Karena gak ada lagi kesempatan nanti untuk baca. Karena kalau kamu datang minggu depan atau di pertemuan berikutnya, sudah lain lagi yang dibaca. Jadi supaya saya miliki firman itu, saya hafal, saya renungkan, saya sebut-sebutkan setiap saat. Dan penyebutan yang seperti ini itulah merenungkan di sini. Menjadikan firman Tuhan sebagai buku manual kehidupan. Apa yang kita dengar di gereja ketika kita datang ibadah, persekutuan, dan Bible study. Apa yang kita baca sendiri di rumah dari firman Tuhan. Kita hafal, kita ingin ingat, dan kita mau aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mau bekerja, kita mau ingat, apa kata firman Tuhan tentang bekerja? Firman Tuhan bilang dalam kitab Kolose bahwa bekerjalah seperti untuk Tuhan. Maka kalau aku hari ini mau pergi bekerja ke tempat pekerjaanku, maka aku harus selalu ingat, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Lalu waktu saat kita bekerja, bos kita marah-marah. Dia bilang pekerjaanmu tidak baik, dan itu membuat hati kita susah, dan kita ada godaan dari iblis. Sudahlah, gak usah bekerja dengan kerja keras, karena bosmu juga tidak baik. Lalu kita bilang, tidak. Firman Tuhan bilang, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Saya tidak bekerja untuk bos, saya bekerja untuk Tuhan.
Saya lakukan yang terbaik. Lalu teman-teman sekerja kita tidak happy dengan kita. Mereka gosipkan kita, mereka fitnah kita. Lalu itu membuat hati kita susah. Ada godaan lagi iblis. Bilang, Pak, kamu nggak usahlah bantu mereka. Kamu nggak usah bekerja dengan sebaik mungkin supaya semua proyek ini gagal. Supaya mereka dipecat juga. Lalu kita ingat, firman Tuhan bilang, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Aku bekerja untuk Tuhan, bukan untuk teman-temanku. Aku lakukan yang terbaik. Begitulah firman Tuhan akan menolong kita. Dan ketika kamu bekerja seperti untuk Tuhan, lanjutan ayat itu bilang apa? Tuhan sendiri yang akan memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan, yang menjadi hakmu. Kamu tidak akan kehilangan upahmu. Tahu kenapa banyak anak muda di Batam ini, KTP Batam susah cari kerja? Suatu hari anak muda datang sama saya dan bilang, Pak, susah kali cari kerja di Batam ini. Padahal kita KTP Batam. Harusnya kita yang KTP Batam inilah yang dikasih pekerjaan. Saya bilang, emangnya apa masalahnya? Apakah masalahnya hanya karena PT tidak mau mempekerjakan KTP Batam? Tahu kenapa? Masalahnya di mana? Karena anak muda KTP Batam kerjanya malas-malasan. Oh, KTP Batam kok. Orang tuaku di Batam, ya kan? Ada anak muda seperti ini. Kerja asal sudah, dipecat tak apa, masih ada makanan di rumah. Tapi kalau dari luar, diambil dari luar, sampai di Batam, dia tidak punya siapa-siapa di Batam. Yang dia pikirkan adalah aku harus bekerja keras. Karena kalau aku nggak bekerja, nanti aku dipecat, apa yang ku makan? Aku nggak punya keluarga di sini, aku nggak punya orang tua di sini. Nanti jangan-jangan untuk pulang kampung pun nggak ada tiket. Nggak ada uang untuk beli tiket. Makanya mereka bekerja keras. Tapi yang KTP Batam malas-malasan. Saya bilang, salah siapa? Jangan salahkan PT. Karena mereka juga tidak mau rugi. Itu karena anak-anak muda ini tidak belajar firman Tuhan. Andai mereka belajar firman Tuhan dan firman Tuhan bilang sama mereka, kamu harus bekerja seperti untuk Tuhan. Yang tidak bekerja tidak boleh makan. Kamu harus belajar dari semut. Dan ini bukan hanya mereka pelajari, tapi mereka ingat-ingat. Aku mau bekerja, aku bekerja. Kalau aku bekerja, aku harus seperti semut, kata firman Tuhan. Bagaimana semut bekerja? Mereka bekerja, mereka mempersiapkan makanan mereka untuk musim dingin. Mereka lakukan yang terbaik, mereka bekerja sama. Itu yang akan menjadi modal kita dan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Itulah hubungan antara mendengar firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai irama latar belakang dalam hidup kita. Selalu kaitkan firman Tuhan untuk hidup kita. Kembali kepada kisah Yusuf. Kalau dibilang diberkati Tuhan, bukan berarti semuanya mulus. Ingat Yusuf, maka kita juga ingat penderitaan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Di rumah Potifar dia menjadi budak. Setelah dia jadi budak, tadi digoda oleh istri Potifar. Lalu difitnah oleh istri Potifar, bilang bahwa Yusuf mau memerkosa saya. Lalu Yusuf dibuang ke dalam penjara. Tetapi di dalam gelapnya penjara, Yusuf masih ditolong oleh Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Dan di dalam penjara, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf tidak menjadi orang penjara biasa. Dia bukan orang penjara yang dimasukkan dalam sel dan dikucilkan. Yusuf diangkat oleh kepala penjara seperti seorang kepala penjara. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap semua narapidana di penjara itu. Dia jadi atasan mereka. Bahkan di dalam penjara sekalipun ada berkat pertolongan Tuhan. Sehingga ketika dia pun di penjara, dia menjadi orang tinggi di penjara. Dan itu nanti menjadi kesempatan dia untuk berbicara dengan dua pegawai raja yang masuk penjara. Dan akan menjadi satu batu loncatan bagi dia untuk dipanggil kepada raja. Dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan akan menyertai. Itulah kenapa dikatakan berbahagia. Karena dimanapun, apapun keadaannya, selalu ada Tuhan. Dan ketika dia bekerja, dia bertindak. Dikatakan di ayat ketiga,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau orang ini buang dosa dan datang menyukai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan sangat menarik, kata ditanam di sini bukan ditanam dari biji lalu bertumbuh, bukan. Tuhan berbicara tentang sebuah pohon yang sudah ada, yang sudah tertanam, tapi ditanamnya di gurun pasir, kering, gak ada air, gak ada nutrisi. Itulah hidup kita orang Kristen. Kita lahir dalam dunia ini, kita hidup di dalam lingkungan yang berdosa, kering. Tapi kalau kita mau membuang dosa dan kita mau menyukakan diri kita kepada firman Tuhan, maka kata ditanam di sini artinya apa? Tuhan ambil kita. Pohon itu dia ambil dari tempat yang kering, lalu dia bawa, dia tanam di tepi aliran air. Hidup kita yang penuh dengan dosa, yang kering itu, kalau kita mau menjauhkan diri dari dosa, meninggalkan dosa, dan datang kepada firman Tuhan, dan mau mengerti dan belajar firman Tuhan, dan menaati firman Tuhan, Tuhan akan ambil kita, taruh kita di tepi aliran air. Itu gambarannya. Tuhan akan tanam kita di tepi aliran air, dan kita akan menemukan sumber kehidupan kita. Sama seperti sebuah pohon, kalau dia tidak disiram, atau tanaman di Batam ini harus disiram 2 kali sehari. Kemarin Opung Jerat, mereka panen, ada kacang panjang mereka tanam di situ. Lalu beberapa hari kami bicarakan tentang kacang panjang ini, dan dia bilang, ya kacang panjang ini berbuah ya, syukur. Tapi itulah, karena tanah kita kurang bagus, dia harus disiram 2 kali sehari, dia harus dipupuk, harus rajin dirawat. Sebuah tanaman butuh aliran air. Dan menarik sekali, aliran air di sini, ini bukan sungai alami. Kalau kita pikir aliran air adalah sungai alami, bukan. Aliran air di sini tertuju kepada apa? Irigasi air. Artinya sebuah parit, sebuah saluran air yang sengaja dibentuk, yang sengaja dibuat untuk mengalirkan air atau sumber air seperti sungai atau danau menuju tempat di mana pohon ini ditanam. Semua ini menunjukkan kepada kita tindakan Tuhan. Kalau kita mau membuang dosa dan mau mendekatkan diri kita kepada firman Tuhan dan mau menaati firman Tuhan, maka Tuhan akan ambil kita, tanam kita di tempat yang lebih baik. Lalu supaya kita bisa mendapatkan nutrisi kita, dia buat aliran air supaya kita kena air, supaya kita mendapatkan sumber kehidupan, sehingga akar kita yang tidak terlihat itu menjadi kuat, kokoh. Karena dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Artinya ketika musim berbuah, dia pasti berbuah. Tidak mungkin tidak. Kalau waktunya bagi kita untuk mendapatkan promosi, kita akan dapat promosi. Waktunya bagi kita untuk gajian, kita akan gajian. Waktunya bagi kita untuk menerima hasil pekerjaan tangan kita, kita akan terima. Menerima buahnya pada musimnya. Lalu ketika pencobaan datang, angin kencang datang, serangan datang, hama datang, iblis datang menggoda, daunnya tidak layu, dia tidak mati, dia tidak kering, dia bisa berdiri teguh. Kalau kita mau anak-anak kita tidak melakukan dosa di luar sana, meskipun mereka diajak, meskipun mereka digoda, mungkin mereka sudah dewasa, tiba-tiba datang cowok ganteng, ya kan?
menggoda mereka. Ayo kita pacaran. Dan cowok ganteng ini manis, baik hati. Ngomongnya, wah, lembut sekali. Royal lagi. Suka kasih kita coklat, suka kasih kita bunga, romantis. Cuman ada satu kekurangannya. Tidak percaya Tuhan. Itu aja kekurangan. Apa yang akan kita lakukan? Kalau anak-anak kita sudah kita didik dengan baik, mereka kita jauh-jauhkan dari dosa, dan kita kasih tahu mereka bagaimana caranya hidup jauh dari dosa. Mereka dididik sedemikian. Lalu kita bawa mereka dekat dengan firman Tuhan. Kita selalu bawa mereka ibadah. Kita selalu buat mereka setia datang persekutuan. Kita bawa mereka Bible study. Di rumah kita suruh mereka baca Alkitab. Sampai mereka mengerti, sampai mereka lakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Maka seganteng apapun cowok itu, mereka akan tolak. Mereka akan buang jauh-jauh. Daun mereka tidak akan layu. Tidak akan layu. Mereka akan tetap hijau. Mereka tetap akan rimbun. Dan pada waktunya berbuah, mereka akan berbuah lebat. Dan dalam kehidupan yang lebih spesifik dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau tadi gambarannya adalah pohon yang berbuah pada musimnya, ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan kering. Secara harafiah untuk kita dalam hidup kita, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan membuat dia berhasil. Sama seperti Yusuf tadi. Kenapa Yusuf selalu berhasil? Dijual oleh saudara-saudaranya kepada Potifar, lalu nanti dia dijual oleh orang Ismail, oleh orang Midian. Di rumah Potifar dia berhasil. Potifar masukkan dia di penjara karena difitnah oleh istrinya. Di penjara dia berhasil. Nanti dia dibawa kepada Firaun, raja Mesir, dia juga berhasil. Sampai kepada matinya dia tetap berhasil. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan kenapa Tuhan menyertai dia? Karena dua hal ini. Dia menjauhkan dirinya dari dosa, dan dia mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau dunia berpikir bahwa kesuksesan dunia hanya bersifat materi, kalau kaya berarti berhasil, Tuhan berikan kepada kita keberhasilan yang lebih baik. Mazmur 1, fokus pada ketahanan jiwa, produktif di musim kering, Tuhan menyertai. Jadi kalau mau berhasil, ini kuncinya. Apa dosa yang sedang kita lakukan? Apa dosa yang sedang kita nikmati? Apa hal-hal dalam hidup kita yang sedang terus membuat kita berdosa, mengajak kita berdosa, mengajak kita jauh dari Tuhan, mengajak kita untuk meninggalkan ibadah persekutuan? Apa? Kita yang tahu. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, buang semua ini. Mulai hari ini, tekadkan diri kita. Aku mau buang ini. Anak-anakku, apa yang membuat mereka menjadi anak-anak yang memberontak? Membuat mereka menjadi anak-anak yang tidak rajin belajar. Membuat mereka menjadi anak-anak yang tidak rajin datang persekutuan. Tidak rajin datang ibadah. Membangkang terhadap orang tua. Melawan orang tua. Apa? Kita tahu. Mari kita buang. Jauh-jauhkan dari mereka. Jauh-jauhkan dari mereka. Makanya kalau Tuhan tolong, seperti Gerard, saya sebagai ayah bertekad tidak akan kasih dia HP sampai dia tamat sekolah nanti. Karena tidak ada gunanya. Makanya sangat baik sebenarnya di zaman, salah satu hal yang baik di zaman Nadine Makarim adalah memberikan anak itu laptop, tapi laptop Chromebook. Bukan laptop biasa, laptop Chromebook.
Karena laptop Chromebook hanya bisa buka Chrome. Gak bisa ngapa-ngapain di sana, gak bisa main games, gak bisa ngapa-ngapain. Hanya ngetik, kerjakan tugas, buka Chrome, buka Google Meeting. Tapi anak-anak tidak suka ini, karena gak bisa main games kan. Kadang-kadang saya pikir anak SMP, anak SMA mau beli laptop gaming, untuk apa? HP harus RAM-nya 8. Kalau memang betul-betul kali penting kali HP itu di sekolah, belikan mereka HP yang 1 jutaan yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa game, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa buka WhatsApp. Ngapain kita kasih mereka buka games dan segala macam, belikan sama mereka 5 juta, 6 juta, 3 juta, 4 juta, di mana mereka bisa main game, ya kan? Karena katanya minimal apa? G99 prosesornya kan, supaya kamu bisa main game. Jangan. Dan lihat apa aja aplikasi yang mereka download di dalam HP mereka itu. Kasih aturan. Kita harus berusaha. Kalau kita mau mereka berhasil. Lalu hal-hal seperti ibadah, persekutuan, Bible study wajib. Kenapa kita tidak bisa mewajibkan anak-anak kita untuk ini? Wajib. Kalian harus datang, belajar Alkitab. Di rumah, belajar Alkitab juga. Ketika mereka sudah bisa membaca, kasih mereka baca Alkitab mereka. Kasih mereka target. 1 hari wajib, minimal 1 pasal. Harus, kalau enggak, uang jajan dipotong. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Kalau untuk hal duniawi, wah kita begitu ini. Sekolah harus sekolah, gak boleh terlambat. Tugas, kerjakan tugasmu. Nanti guru marah, nanti kamu dihukum, nanti guru telepon mama. Kadang-kadang mungkin pendeta juga harus begitu. Atau guru sekolah minggu kali. Harus telepon orang tua. Ayo, anakmu udah baca gak Alkitab hari ini? Kalau belum tolong, kasih mereka baca. 1 pasal 1 hari. Wajib. Bisa? Kalau kita mau anak kita berbahagia di dalam Tuhan dan Tuhan menolong mereka, ini harus kita lakukan, ini harus kita usahakan. Kalau kita bisa cerewet untuk hal-hal duniawi, lebih lagi kita cerewet untuk hal-hal rohani. Kalau kita mau mereka seperti Yusuf, kita tidak butuh mereka menjadi kaya. Tapi setidaknya kalau mereka pun masuk penjara seperti Yusuf, mereka masuk penjara karena mereka benar. Ada sebuah kebahagiaan. Suatu hari ketika saya diancam mau dilaporkan ke polisi gara-gara masalah lahan ini. Lalu saya pelajari kira-kira kalau saya memang berhasil mereka buat masuk penjara, kira-kira hukumannya berapa lama? Saya baca-baca antara 2 sampai 5 tahun. Wah lama juga ya, 2 sampai 5 tahun masuk penjara. Lalu saya cerita sama ayah rohani saya, Pak Pendeta Kiantoro. Saya bilang sama dia, ini kalau mereka berhasil mentwist kebenaran, saya bisa masuk penjara ini 2 sampai 5 tahun. Dia bilang sama saya, enggak apa-apa. Karena kamu benar. Kamu tidak lakukan apa yang salah. Ya. Kita boleh bangga masuk penjara kalau kita benar. Dan kita bisa percaya, mungkin di penjara itu Tuhan akan pakai kita. Saya sudah pikir nanti di penjara saya akan bawa Alkitab, saya akan injili semua orang yang masuk penjara. Mungkin itu jalan Tuhan untuk membawa jiwa bagi Tuhan di penjara. Gak apa-apa, asal ada Tuhan. Untuk apa anak kita kaya raya, tapi hasil dari menindas orang miskin, korupsi, merampok, mencuri, kita tidak happy, kita tidak senang, gak ada kebahagiaan. Jadi hal yang sangat penting, hidup mereka harus jauh-jauh dari dosa. Hidup mereka harus dekat-dekat dengan firman Tuhan. Hanya dengan itu Tuhan akan sertai mereka dan mereka akan berhasil. Kita pun sama.
Kalau kita mau disertai oleh Tuhan dan berhasil, kita harus jauh-jauh dari dosa. Dekat-dekat dengan Alkitab firman Tuhan. Dan kita akan disertai oleh Tuhan dan akan berhasil. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa.